Laut Cina Selatan. Dewasa ini Laut Cina Selatan sendiri merupakan sebuah perairan yang dianggap sangat potensial, sebab di dalamnya terkandung gas alam dan minyak bumi, serta sebagai jalur pelayaran perdagangan dan minyak dunia. Dengan daratan dan perairan yang meliputi gugusan kepulauan besar, sejarah penguasaannya silih berganti oleh negara-negara sekitarnya. Dewasa ini beberapa negara seperti Taiwan, China, Brunei, Vietnam, Filipina, dan Malaysia terlibat dalam upaya saling klaim wilayah Cina, serta dampak dari pada klaim tersebut adalah adanya pelanggaran beberapa kapal patroli negara Vietnam, Malaysia, dan Cina terhadap batas wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Laut Cina Selatan merupakan wilayah maritim dengan potensi kekayaan laut yang cukup besar, baik itu dari sisi hasil perikanan laut maupun tambang offshore. Castro 2015 Glasses 2015. Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia, khususnya Cina, membuat banyak negara berupaya keras untuk mendapatkan kontrol atas kawasan perairan tersebut. Dalam hal ini, Cina maupun Amerika Serikat melakukan upaya pengamanan kepentingan melalui jalur resmi atau tidak resmi demi mencegah ofensif serta provokasi kekuatan bersenjata. Namun belakangan hal ini dilanggar untuk unjuk kekuatan, bahkan ada negara yang
menggunakan intimidasi serta ancaman menggunakan kekuatan militer. Cronin 2015. Konflik antar negara di dalam wilayah LCS atau Laut Cina Selatan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Kepentingan dari aktor-aktor negara yang terlibat dalam konfrontasi ini, baik itu karena masalah kedaulatan wilayah, kepentingan ekonomi, ataupun bahkan politik. Melalui pendekatan rasional, negara berusaha mempertahankan maupun mengejar kepentingannya. Dalam hal ini, khususnya hal-hal potensial konflik yang terus terjadi dan berpotensi untuk berkembang di wilayah Laut Cina Selatan telah mendorong beberapa negara untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka pengamanan kepentingan atas klaim wilayah mereka. Salah satu di antaranya adalah dengan menggunakan strategis hubungan sipil militer. Cina menjadi salah satu negara yang turut serta menggunakan pendekatan konvergensi sipil militer dalam mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya dalam urusan Laut Cina Selatan. Yu 2015. Dalam sebuah konflik yang terjadi, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara yang terlibat pasti memiliki kepentingannya masing-masing. Seperti pada konflik yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan, bahwa semua negara yang terlibat di dalamnya memiliki kepentingannya masing-masing yang ingin diwujudkan agar negara tersebut mendapatkan keuntungan dari
konflik yang terjadi. Dampak ekonomi yang dapat dirasakan oleh Indonesia akibat konflik yang terjadi di wilayah perairan Laut Cina Selatan adalah pada sektor ekspor dan impor. Berbagai barang kebutuhan di Indonesia karena wilayah perairan Laut Cina Selatan merupakan pintu masuk utara jalur ekspor dan impor yang mengarah ke Indonesia. Dan jika di wilayah perairan Laut Cina Selatan tersebut terjadi konflik, pasti akan ada pembatasan wilayah sehingga kapal-kapal yang berguna mengangkut barang ekspor dan impor dari dan ke Indonesia akan kesulitan untuk melewati wilayah tersebut. Dan pada akhirnya sudah bisa dipastikan bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia yang mengandalkan proses ekspor dan impor akan mengalami gangguan. Pada dasarnya, Indonesia ikut serta dalam penyelesaian konflik hanya untuk berperan aktif dan turut serta dalam perdamaian dunia. Namun, selain itu, Indonesia juga memiliki kepentingan untuk menjaga wilayah kedaulatan negaranya, yaitu wilayah perairan Natuna yang berseberangan dengan wilayah perairan Laut Cina Selatan. Karena tidak bisa dipungkiri lagi bahwa jika keadaan wilayah Laut Cina Selatan memanas, tentu akan berdampak juga pada wilayah perairan Natuna yang jaraknya cukup dekat. Selain negara Indonesia yang terlibat dan memiliki kepentingan terhadap konflik wilayah perairan Laut Cina Selatan,
terdapat juga negara yang memiliki kepentingan terhadap konflik tersebut. Salah satunya adalah negara adidaya atau superpower Amerika Serikat. Setelah adanya konflik tersebut, Amerika turut serta menjadi jembatan dalam berbagai dialog antar negara yang berselisih mengenai perebutan wilayah Laut Cina Selatan tersebut. Meskipun Amerika Serikat tidak memiliki singgungan wilayah dengan wilayah Laut Cina Selatan, tetapi mereka merasa perlu ikut serta menjaga kestabilan keamanan di dunia karena mereka merupakan negara adidaya. Namun banyak juga yang menganggap bahwa sebenarnya Amerika memiliki kepentingan tersembunyi di balik langkah yang diambil terhadap konflik tersebut. Jika dilihat keadaan saat ini, Cina menjadi salah satu negara yang kuat di wilayah Asia Tenggara, dan ada kemungkinan bahwa jika Cina mendapatkan wilayah Laut Cina Selatan, pertahanan keamanan mereka dalam bidang militer laut akan semakin kuat. Hal tersebut tentu akan membuat Amerika terancam dari kedudukannya sebagai negara superpower atau adidaya. Sehingga di balik langkahnya sebagai mediator, sebenarnya Amerika tidak ingin wilayah Laut Cina Selatan jatuh kepada kekuasaan Cina, karena
ketika Cina mendapatkan wilayah perairan Laut Cina Selatan dan membangun pangkalan militer di wilayah tersebut. Kekuatan militer Cina akan bertambah dan menyebabkan banyak negara yang awalnya bersekutu dengan Amerika berpindah haluan memilih untuk bersekutu dengan Cina. Dalam sebuah permasalahan yang terjadi pada Laut Cina Selatan, tidak terlepas dari peran suatu negara dalam mengkondisikan masyarakat sipilnya yang berada dekat dengan kawasan tersebut, dan juga aspek militer dalam pengawasan keamanan bagi setiap negara. Adanya konflik berkenaan dengan batas wilayah laut negara di Laut Cina Selatan telah mendorong perlu adanya peran serta bersama antara sipil dan militer dalam menjaga wilayah Laut Cina, sebagai misalnya patroli angkatan laut dapat menerima informasi yang diberikan oleh para nelayan yang sedang melaut terkait dengan pelanggaran batas wilayah, eksplorasi hasil laut oleh kapal nelayan asing yang dilindungi oleh kapal patroli negara mereka. Dampak yang dipengaruhi dari konflik di Laut Cina Selatan ini sebenarnya lebih masuk terhadap ranah internasional dan juga negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, di mana permasalahan tersebut merupakan akar ketegangan antara negara, walaupun setiap negara memiliki caranya masing-masing dalam menanggapi konflik tersebut agar hubungan antar negara dapat berjalan dengan motif ekonomi, politik, dan sosial.
bagi setiap negara. Lalu, adapun dampak terhadap warga sipil yang bermukiman di dekat dengan jalur konflik Cina Selatan. Ini di mana adanya ketegangan jika nelayan dalam kawasan ZEE bertemu dengan patroli militer dari negara lain yang masuk pada zona konflik yang bisa berakibat buruk seperti pengusiran di daerah yang sebenarnya sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Hal ini juga termasuk dengan kapal nelayan asing yang menerobos masuk perbatasan negara lain karena dampak yang terjadi dari konflik ini dengan hukum dan juga penetapan yang simpang siur. Oleh karena kepentingan politik yang sangat krusial, maka akses yang dijalankan agar negara Amerika Serikat bisa secara langsung memantau adalah melalui kebijakan FDN atau Freedom of Navigation, di mana dibuat konsep perjanjian bagi seluruh masyarakat internasional yang memiliki kepentingan dan jalinan hubungan luas negeri melewati jalur Laut Cina Selatan, maka akan dapat secara bebas untuk dilewati yang memiliki dasar hukum internasional dan sebagaimana diatur dalam lembaga peradilan internasional dan kaitannya dengan hukum laut yang terkandung di dalamnya, upaya pencegahan dan penghapusan bagi segala tindakan yang dapat membahayakan manusia serta ditunjukkan sebagai penegakan perdamaian, keadilan, dan keamanan di wilayah atas laut.
Setiap dari negara memiliki kekuatan militer yang ditunjukkan untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional masing-masing negara. Selain dari upaya preventif pencegahan konflik berlanjut akibat dari sengketa wilayah, namun juga upaya ditunjukkan sebagai dasar menjunjung tinggi keselamatan wilayah. Adapun peran militer secara profesional yaitu menjunjung tinggi peran sebagai penjaga keamanan nasional sebagai garis utama terdepan perlindungan dan pertahanan strategis sebagaimana politik negara dijalankan sipil sebagaimana supremasi sipil itu diterapkan untuk melindungi berbagai pihak dan bukan sebagai pretorian. Daftar pustaka yang bisa dibuat sumber. Dan ini beberapa daftar pustaka yang saya input dari hasil video ini. Terima kasih.